Halo semuanya, perkenalkan nama aku Diah Puspitasari absen 11. Di sini saya akan menyampaikan tentang kebijakan fiskal khususnya di pajak. Apa sih itu kebijakan fiskal? Kebijakan fiskal adalah strategi atau langkah-langkah pemerintah untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran negara sehingga ekonomi negara tetap stabil, tumbuh, dan masyarakatnya sejahtera. Apa sih tujuan dari kebijakan fiskal? Tujuan dari kebijakan fiskal yang pertama menjaga stabilitas ekonomi. Misalnya saat inflasi naik, pemerintah bisa menaikkan pajak agar daya beli turun. Terus yang kedua mendorong pertumbuhan ekonomi. Contohnya memberikan insentif pajak kepada UMKM. Terus yang ketiga pemerataan kesejahteraan masyarakat. Contohnya, jika terjadi krisis ekonomi, pemerintah bisa menurunkan pajak dan meningkatkan belanja negara agar daya beli masyarakat naik. Kebijakan fiskal yang pertama itu alokasi, mengalokasikan sumber daya secara efisien. Misalnya, dana pajak digunakan untuk membangun rumah sakit di daerah terpencil. Yang kedua itu stabilisasi, menjaga stabilitas harga dan pendapatan. Contohnya, saat ekonomi lesu, pemerintah memperbanyak proyek infrastruktur. Terus yang ketiga itu distribusi untuk pemerataan pendapatan. Contohnya pajak penghasilan yang lebih tinggi untuk orang kaya lalu digunakan untuk subsidi pendidikan. Nah, kita sampai di pajak. Apa sih itu pajak? Pajak itu adalah kontribusi wajib dari rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang. Rakyat tidak menerima imbalan secara langsung, tapi uangnya dipakai untuk kepentingan umum. Contohnya, kita bayar pajak dan dari uang itu pemerintah membangun jalan, sekolah, atau rumah sakit. Nah, kita sekarang masuk ke fungsi pajak. Yang pertama itu fungsi anggaran. Pajak adalah sumber pemasukan keuangan negara yang menghimpun dana ke kas negara. Tujuannya untuk membiayai pengeluaran negara atau pembangunan nasional. Jadi pajak itu difungsikan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, memperluas lapangan kerja, dan lainnya. Fungsi yang kedua itu fungsi mengatur. Pajak digunakan sebagai alat mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial. Fungsi yang ketiga itu fungsi stabilitas. Artinya pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas negara sehingga inflasi dapat dikendalikan. Fungsi yang keempat itu fungsi pemerataan pendapatan. Fungsi pajak sebagai pemerataan artinya dapat digunakan untuk menyeimbangkan dan menyesuaikan antara pembagian pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Jadi pajak berfungsi untuk pemerataan pendapatan masyarakat. Nah, sekarang kita akan membahas tentang jenis pajak. Jenis pajak ada dua, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang dibayarkan oleh masyarakat yang dikenai biaya pajak tanpa bisa dialihkan. Contohnya, pajak penghasilan. Jika seseorang memiliki pekerjaan dan mendapatkan penghasilan, maka dia wajib untuk membayarkan pajak dari penghasilannya. Lalu ada pajak bumi dan bangunan. Jika seseorang memiliki rumah atau tanah, wajib membayarkan pajak bangunan setiap tahunnya. Setelah pajak langsung, ada juga pajak tidak langsung. Apa itu pajak tidak langsung? Pajak tidak langsung adalah pajak yang dibayarkan oleh orang lain, namun sebenarnya ditanggung oleh konsumen akhir itu sendiri. Contohnya pajak pertambahan nilai. Setiap konsumen yang membeli barang di toko akan membayar lebih sebesar 11% dari harga barang yang ia beli. Ada juga pajak biaya masuk. Seorang konsumen akan membeli barang dari luar negeri, maka akan dikenakan biaya impor atau pajak impor. Harga yang dibayarkan oleh konsumen biasanya sudah termasuk biaya masuk atau pajak impor ya. Setelah jenis pajak, ada juga peran penting pajak. Peran penting pajak ada 3, yaitu 1. Sebagai sumber pendapatan negara.
Bagaimana sebuah negara dapat membangun rumah sakit, sekolah, dan memberikan subsidi kepada masyarakat? Sebuah negara dapat membangun fasilitas umum dan memberikan subsidi kepada masyarakat karena negara menarik pajak dari masyarakat dan akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk fasilitas umum atau subsidi. Yang kedua, untuk mengatur kegiatan ekonomi. Pajak bisa mendorong atau menghambat kegiatan ekonomi. Contohnya, jika pemerintah ingin masyarakat membuka usaha kecil, maka pajak UMKM harus diturunkan. Namun, jika pemerintah ingin mengurangi pembelian barang mewah, maka pajak harus dinaikkan. Yang ketiga, restribusi pendapatan. Di masyarakat kita ada yang mampu, ada juga yang tidak mampu. Masyarakat mampu akan membayar pajak lebih besar untuk membantu rakyat yang tidak mampu dalam bentuk bantuan sosial atau sekolah gratis. Selanjutnya kita ke tantangan dalam perpajakan. Yang pertama itu tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah. Coba bayangkan kalau semua orang diwajibkan bayar pajak, tapi hanya sebagian yang benar-benar patuh. Nah, inilah yang terjadi sekarang. Masih banyak orang dan perusahaan yang belum melaporkan penghasilannya dengan jujur atau bahkan tidak membayar pajak sama sekali. Akibatnya uang untuk membangun negara jadi kurang. Terus yang kedua itu kapasitas dan sumber daya aparat pajak yang terbatas. Petugas pajak jumlahnya terbatas, alat dan sistemnya juga masih belum semuanya modern. Bayangkan seperti sekolah yang muridnya banyak tapi gurunya cuma sedikit dan belum punya cukup alat belajar. Jadi pekerjaan mereka sangat berat dan pemungutan pajak belum bisa dilakukan dengan maksimal. Terus yang ketiga itu kurangnya edukasi dan kesadaran pajak. Banyak masyarakat yang belum tahu betapa pentingnya pajak. Ada yang berpikir, ngapain sebayar pajak? Nggak ada untungnya juga. Padahal pajak itu untuk kebaikan bersama, untuk jalan, sekolah, rumah sakit, dan bantuan sosial. Kalau masyarakat tidak paham ya mereka tidak akan peduli untuk bayar pajak. Nah, kesimpulannya itu pajak sangat penting bagi negara. Pertama, pajak adalah alat utama pemerintah untuk mengatur keuangan negara. Kedua, uang dari pajak digunakan untuk membangun jalan, sekolah, rumah sakit, dan menjaga ekonomi tetap stabil. Yang ketiga itu semua warga harus sadar dan patuh membayar pajak agar pembangunan bisa terus berjalan. Jadi pajak adalah tanggung jawab kita untuk ikut membangun negara. Sekian, terima kasih.